Marilah kita percaya bahwa setiap kali kami datang kepada rumah Tuhan, saat kami menyembah Tuhan dan menerima firman-Nya, Ia akan memberikan kepada kami kesembuhan. Ia akan memberikan kepada kami jawaban kepada setiap doa kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa supaya setiap ibadah Gereja Sion dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan, dan setiap orang yang datang dengan hati yang menyembah akan menerima kekuasaan itu. Amin. Judul pesan hari ini adalah visi terakhir atau penglihatan terakhir yang ditunjukkan kepada Daniel. Jadi hari ini kita akan bahas Daniel 10, 1-9. Ini adalah seri ke-17 dari studi Daniel. Mari kita baca Daniel 10 ayat 1-9. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu, aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang bernyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku dan dia melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu. Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Ini Daniel pasal 10, 11, dan 12 sangat berdetail secara sejarah. Dan Daniel pasal 10 merupakan tentang peperangan rohani. Daniel pasal 11 tentang peperangan dunia akan berlangsung di dunia, dan ini sangat spesifik secara sejarah, akurat sekali secara sejarah. Dan saking tepatnya, banyak yang mengira bahwa Daniel menulis pasal 11 setelah semua kejadian itu terjadi, dan dia menulisnya seolah-olah itu seperti nubuat. Tapi itu seperti kalau kamu tidak percaya bahwa Daniel melihat nubuat yang tepat seperti itu, sama seperti kamu tidak percaya kepada Allah. Dan kita percaya bahwa firman itu tidak
bahwa firman itu benar kan? Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi kan? Jadi ini adalah bukti bahwa Allah, bahwa setiap detail sejarah itu ada di tangannya Allah. Dan Daniel melihat peperangan rohani. Saat dia melihat itu, ia jatuh terlungkup dengan mukanya ke tanah. Dan ketika ia bangun, ia melihat lagi penglihatan lagi dan jatuh lagi kan dia, pingsan lagi. Jadi coba kita lihat penglihatan terakhir yang Daniel lihat. Pertama, kapan terjadi? Di Daniel pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, si raja orang Persia kan, berarti pada tahun ketiga pemerintahan Koresh. Dan Daniel dibawa keluar saat umur 14 tahun kan, dan ketika ia menerima penglihatan ini, ia telah berumur 90 tahun. Jadi di mana Daniel menerima penglihatan ini, di Daniel 10 ayat 4, dikatakan bahwa pada hari ke-24 di tepi sungai Tigris kan. Jadi hari ke-24 bulan pertama adalah masa Paskah. Jadi mengklarifikasi tanggal tepatnya membuktikan kebenaran sejarah peristiwa ini. Dan penglihatan ini adalah nubuat yang betul-betul bersejarah kan. Jadi apa isi penglihatannya? Isinya adalah tentang perang dahsyat yang akan datang. Dan penglihatan ini mulanya dipenuhi 300 tahun setelah Daniel menerima penglihatan ini melalui munculnya Antiochus keempat. Tapi ini juga bernubuat tentang antikristus yang akan muncul pada akhir zaman. Jadi penglihatan ini memberikan memenuhi dua tujuan. Pertama adalah masa depan yang akan Daniel alami setelah masa depan yang dekat kepada masa Daniel, yaitu 300 tahun kemudian, dan masa yang jauh dari Daniel, yaitu masa kita sekarang, masa akhir zaman. Jadi Daniel menjelaskan akhir zaman. Dan tanpa mengerti Daniel atau Zekaria, kita tidak bisa benar-benar memahami kitab Wahyu. Kedua, apa tanggapan Daniel setelah melihat penglihatan tersebut? Di Daniel pasal 10 ayat 2-3 dikatakan bahwa ia berkabung, dia tidak makan apa-apa. Dan kita harus ingat bahwa Daniel saat ini berumur 90 tahun kan? Jadi di sini Daniel sudah berumur 90-an dan dia sedang menjauhkan dirinya dari segala hal yang enak kan, karena dia sedang berkabung kan. Jadi intinya adalah ia sangat berkabung sehingga baginya tidak ada yang enak lagi, saking hatinya tergerak. Katakan dia tidak makan daging, anggur, dan dia tidak menggunakan minyak urapan. Semuanya itu dia tidak mempercantik diri, dia tidak mencari kepuasan duniawi. Sampai berlalu 3 minggu itu kan. Kenapa? Karena dia menunggu akhir dari penglihatan itu. Dan kiranya kami pun dapat sangat menanggapi firman Tuhan. Karena bagi Daniel,
penggenapan firman itu lebih penting daripada kenikmatan sehari-harinya. Tetapi dunia kita sekarang ini lebih banyak mementingkan kesenangan sendiri kan sebelum kehendak Tuhan. Kita sering berkata seperti urusan Tuhan belakangan aja deh, tunggu saya siap gitu kan. Tapi kiranya kita memprioritaskan kehendak Tuhan ya dan menjadi seperti Daniel. Jadi pertama, tanggapan Daniel adalah ia berdoa. Apa yang kita lakukan saat kita mempelajari firman? Ia saat Daniel ingin mengerti penglihatan ini, ia berdoa dengan tulus. Mazmur 50 ayat 15. Bersulah kepadaku pada waktu kesesakanku, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi di sini dan juga di pasal 9 dilihat bahwa Daniel berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk kehendak Allah itu tergenapi. Dan orang-orang dalam Alkitab berdoa dengan intensitas dan dedikasi yang berat saat satu meratapi bangsa. Itu ada di 2 Samuel 1 ayat 12. Dikatakan bahwa mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam kan. Dan kedua, saat mencari kesembuhan dari Allah. Jadi dan saya berdoa agar kami pun berdoa untuk kesembuhan bangsa dan keluarga kami. Ketiga, mereka berdoa saat bangsanya sedang dalam bahaya. Semua bangsa yang makmur, saya percaya itu mereka makmur karena ada rakyat yang berdoa untuk bangsanya. Saya berdoa supaya kita menjadi rakyat yang berdoa untuk bangsa kami ya. Amin. Allah akan mendengar doa orang yang benar dan menyelamatkan bangsanya. Keempat, mereka berdoa untuk bangsa atau saat bangsanya sedang bertobat. Contohnya dalam Daniel pasal 9, saat itu seharusnya mereka bertobat, mereka tidak tahu gimana caranya bertobat, sehingga Daniel bertobat untuk mereka, ia mewakili mereka. Sehingga sekarang setelah khotbah kita akan ada sedikit waktu untuk berdoa, dan saya ingin untuk kita ingat untuk mendoakan bangsa kami dan berdoa untuk mereka yang tidak tahu cara bertobat namun ingin bertobat. Kiranya pertobatan kita yang mewakili mereka terdengar oleh Allah. Daniel mendoakan bangsanya yang penuh dosa dan Allah mendengar doanya. Amin. 5. Orang-orang dalam Alkitab berdoa untuk mencari pengertian kehendak Allah. Ketika mereka ingin mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan, mereka berdoa, mereka berpuasa. Tuhan, apakah kita bertanya kepada Tuhan, apakah kehendaknya untuk kami di tahun depan ini? Ke arah manakah kita harus pergi? Apakah yang harus kita lakukan? Kita harus mendoakan itu semua. Marilah kita tidak menyesali
tahun 2024 karena kita tidak memasukinya dengan persiapan doa. Tapi kita harus berdoa supaya kita dapat bersiap-siap untuk apapun yang Tuhan persiapkan di masa depan kita. Amin. Di Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Allah di sini seperti berkata, berdoalah, maka kamu akan mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan di Keluaran 34 ayat 28 dikatakan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkata perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi sebelum menerima firman itu, Musa berdoa. Dan kita akan melihat ini nanti juga, tapi saat kita mendengar firman Tuhan, mereka yang sudah mendoakan firman Tuhan untuk mereka yang berdoa untuk mengerti firman Tuhan dibanding mereka yang datang tanpa berdoa untuk menerima firman Tuhan, itu akan ada perbedaan kan. Mereka yang berdoa akan sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah, tapi mereka yang tidak berdoa dan datang untuk mendengarkan firman Tuhan, itu hanya akan menjadi ilmu dalam pikiran mereka. Maka ketika kita datang ke gereja, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Dan mungkin seberapa dari kalian melakukan doa ini saat di perjalanan ya. Dan di Kisah Para Rasul 13 ayat 2 juga dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, dan tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi doa itu ada kuasanya, dan saya percaya saat kita berdoa, Roh Kudus akan dikirimkan supaya kita menerima jawaban atas doa kami. Keenam, saat memulai misi atau tugas baru, kita lihat dalam Matius 4 ayat 1-2 bahwa Yesus itu sebelum melakukan pelayanan apapun, ia berdoa. Yesus saja berdoa. Di awal setiap hari, kita harus berdoa. Ini seperti menyalakan mesin sebelum menyetir kan? Kalau kita hanya pencet gas, injak gas tanpa nyalakan mobil, tidak ada pergerakan yang akan terjadi kan? Sama halnya dengan setiap hal dalam kehidupan kita, sama. Tanpa doa, tidak ada pergerakan yang akan terjadi. Kedua, Daniel menderita karena penglihatan itu datang kepadanya sebagai kenyataan. Jadi Daniel menderita karena penglihatan itu sungguh-sungguh datang kepadanya seperti suatu kenyataan kan. Dia anggap itu seperti benar-benar terjadi. Dan ketiga, Daniel menderita karena satu, di dalam penglihatannya itu, ia melihat kekejaman dan penganiayaan yang akan dilalui bangsa dan rakyatnya di dalam penglihatan itu. Dan kedua, ia mendapat kabar dari mereka yang kembali dari Yerusalem bahwa Satan menghambat pembangunan Bait Suci. Mereka membawa kabar ini kepada Daniel. Dan saat Daniel mendengar kabar ini bahwa pembangunan Bait Suci terhambat, dia seperti tidak mendapat kabar baik dari manapun. Dan penglihatan ini memberitahu kepada dia bahwa rakyatnya akan menderita kan.
Dan benar-benar setelah dia dengar bahwa mereka akan dianiaya, ia mendapat kabar bahwa bait suci kehambat karena mereka mengalami penganiayaan. Dan di Daniel pasal 10 ayat 2-3 dikatakan, pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging yang anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Dan bahkan saat mereka diberikan titah untuk kembali, hanya beberapa yang turuti dan kembali membangun bait suci itu. Dan ketiga, Allah menampakkan diri kepada Daniel dalam penglihatan tersebut, kan? Di Daniel 10 ayat 5-6 dikatakan, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian linen. Pakaian linen itu melambangkan pakaian imam besar dan berikat pinggang emas dari Ufas yang mewakili raja segala raja. Terus tubuhnya seperti permata Tarsis. Permata Tarsis itu menyimbolkan kemuliaan kebangkitan. Dan wajahnya seperti cahaya kilat. Cahaya kilat itu menyimbolkan kemuliaan dan kekuasaan. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, dan ini menyimbolkan hakim yang melihat semua. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang tenggelam, dan ini menyimbolkan hakim kebenaran. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Gaduh orang banyak ini menyimbolkan kekuasaan dan otoritas firman-Nya. Dan kita pelajari di kitab Ibrani, siapakah Yesus, kan? Yesus itu dia yang datang untuk menyelamatkan umatnya, kan? Jadi kalau kita baca Daniel pasal 10 ayat 5-6 ini semua ini adalah penjelasan dari penampakan Yesus Kristus. Ini menjelaskan Yesus Kristus. Dan saya berdoa karena kita sedang semakin dekat kepada akhir zaman, kiranya kita tidak membiarkan sedikit banyak dari kegelapan apapun membawa ketakutan pada hati kami. Sangat natural untuk semua ini terjadi. Dan kita tidak perlu takut, karena kita punya Allah kita dan Bapa kita di samping kita. Kita tidak, itu sesuatu yang harus kita ingat. Janganlah kita takut oleh masa-masa sulit. Dan saya tadinya nggak mau bilang ini sampai hari Minggu sih. Tapi saya sampaikan saja sekarang ya. Cobalah kita lihat semua orang yang ada di dalam Alkitab. Berikanlah, kasih tahu saya satu orang yang tidak menderita. Semua orang dalam Alkitab itu menderita. Dan sebagian besar itu juga menderita sampai akhir hidupnya, kan? Itu adalah kehidupan iman, itu adalah realitas iman. Tapi semuanya, di tengah-tengah semua kesusahan mereka menemukan sukacita. Mereka menemukan ucapan syukur. Apakah mereka gila? Ya, mereka gila akan Tuhan. Mereka melihat sesuatu. Mereka melihat mereka melihat Tuhan di samping mereka. Jadi saya berdoa agar kita yang sedang hidup di dunia ini, janganlah kita hidup dalam fantasi dan berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan saya bukannya sedang mengutuk kalian, saya berharap kalian bahagia. Tapi dunia ini penuh kegelapan, dunia ini penuh dosa. Tapi fakta yang menghiburkan adalah bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada bersama kamu. Dan di Daniel pasal 10 ayat 7-8 katakan, hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi.
Mereka lari karena apa? Karena mereka takut. Ini menunjukkan perbedaan antara orang yang mendengar mendengar firman dan berdoa dengan mereka yang tidak berdoa. Dan kita melihat hal yang mirip di Gunung Sinai kan, saat Allah berbicara dengan suaranya, mereka yang tidak siap untuk menerimanya, mereka semua ketakutan, mereka tidak bisa bertahan. Ketakutan yang besar menimpa mereka kan. Itu adalah perbedaan mereka yang menerima firman dan berdoa dan mereka yang tidak. Saat kita berdoa, kita akan menerima kekuatan dan keberanian untuk menerima firman itu. Itulah yang terjadi saat kita berdoa sebelum kita menerima firman itu. Dan keempat, Allah menghibur Daniel. 5, ia mengapa jawaban doa Daniel diundur 21 hari? Penasaran tidak? Ini akan kita pelajari pada ibadah subuh hari Sabtu ini ya. Oke. Keenam, penglihatan yang Allah berikan kepada Daniel, di Daniel 10 ayat 14 dikatakan, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi ini adalah hal-hal yang akan dilalui oleh umat Tuhan. Dan di ayat 18-19 dikatakan, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Yesus juga mengatakan ini kepada pengikutnya yang penuh ketakutan kan? Ya kan? Kemudian, sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Ini kan yang kita butuhkan. Seringkali kita merasa seperti kita tidak ada lagi kekuatan. Tetapi, kiranya Tuhan kita memberikan kita sentuhan ini, supaya kita memiliki kekuatan yang cukup untuk tahun depan dan tahun berikutnya lagi dan sampai Tuhan Yesus Kristus kita kembali. Amin. Jadi ayat ini menjelaskan Yesus yang datang dalam rupa manusia, yaitu ia yang datang dalam rupa manusia kan. Yang 7, isi penglihatan tersebut adalah tentang perang yang dahsyat kan. Pertama tentang peperangan rohani di dunia rohani. Dan di sini dikatakan di Daniel 10 ayat 20-21, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu, sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan setelah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan beritahu kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Jadi menurut apa yang ditulis dalam firman kebenaran, yaitu rencana Allah untuk penyelamatan, akan ada kemenangan besar yang diberikan pada umat Allah pada akhirnya, karena Mikael akan datang menolong mereka. Ini berarti bahwa akan ada penganiayaan, akan ada kesulitan-kesulitan untuk umat Allah, tapi pada akhirnya akan ada kemenangan. Amin. Dan sekarang kita akan lanjut ke Daniel pasal 11.
Marilah kita baca Daniel pasal 11 ini dengan pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Pertama, seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Oleh sebab itu aku memberitahu kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia. Jadi ini tentang uh, uh, Daniel pasal 11. Ini menjelaskan apa yang akan terjadi di dunia ini kan, dalam sejarah manusia kan. Dan di sini saat dikatakan 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dia sedang berbicara tentang Darius orang Media itu, dan yang keempat akan mendapatkan yang lebih besar dari mereka semua kan. Ini tentang Artaxerxes. Ia adalah yang terkaya dari antara semua mereka. Dan kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Jadi raja yang besar akan muncul kan. Dan ini adalah Alexander the Great. Jadi Artaxerxes itu kaya dan ia akan memperluas kerajaannya, tapi ia dikalahkan oleh raja berikutnya kan, dan kerajaannya jadi terbagi-bagi kan. Jadi Alexander the Great itu ia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dan kerajaan yang sangat besar, dan itu saat ia masih muda, masih 20-an. Tapi saat dia 30-an, dia sudah meninggal. Kerajaannya tidak bertahan. Dan seluruh keluarganya itu hilang kan, seluruhnya mati kan. Dan keempat pemimpin yang di bawahnya dia itu keempat mereka itu membangun kerajaan-kerajaan mereka masing-masing kan. Inilah penggenapan ayat keempat. Dikatakan kan bahwa kerajaannya runtuh dan ini tepat seperti yang terjadi kepada Alexander the Great dan keempat pemimpinnya dalam periode Diadochi. Nah, di ayat 5 dikatakan bahwa maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Jadi, Raja Negeri Selatan adalah Ptolemy, dan menurut sejarah, Ptolemy yang kedua pada waktunya itu menjadi dia memiliki kerajaannya sendiri kan. Dikatakan di sini di ayat 5, tetapi salah seorang dari panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan orang ini memerintah, lalu kekuasaan akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian, keduanya akan bersekutu, putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Apa yang terjadi di sini? Jadi, Ptolemy kedua adalah
Raja Negeri Selatan dan Raja Negeri Utara adalah Antiochus kedua. Antiochus kedua Antiochus itu datang dari keluarga Seleucus. Ptolemy dari keluarga Ptolemy kan. Nah, Raja Negeri Selatan dan Utara ini mereka bersekutu kan. Jadi Ptolemy kedua memberikan anak putrinya yaitu Berenike Ptolemy kedua memberikan putrinya Berenike sebagai istri untuk Antiochus kedua supaya kerajaan-kerajaan mereka dapat bersekutukan. Tetapi Antiochus kedua sudah memiliki seorang istri yaitu Laodike. Jadi kalau kamu adalah Antiochus kedua, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan menyimpan dua-duanya? Jadi Antiochus menceraikan Laodike dan mengambil Berenika sebagai istrinya yang baru. Dan bagaimana perasaanmu kalau kamu adalah Laodike? Kemudian Ptolemy kedua meninggal dan Antiochus kedua jadi merasa tidak ada lagi keuntungan dalam persekutuannya mereka, sehingga ia menceraikan Berenike dan menikahi Laodike lagi. Tapi Laodike ini, ia membunuh Antiochus, membunuh Berenike, membunuh semua keturunan mereka. Dan ini jadi kayak drakor ya, seperti drama Korea ya. Jadi semuanya dibunuh oleh istri pertama Antiochus kedua. Jadi kematian Ptolemy kedua di tahun 246 sebelum Masehi, setelah Ptolemy mati, semuanya dibunuh Laodike, sehingga yang menjadi raja berikutnya adalah putranya Laodike. Jadi keluarga Seleucid ini semuanya mati dengan sangat kejam ya. Jadi di ayat ke-7 ini sedang menjelaskan keturunan terakhir dari Ptolemy, dari kerajaan Ptolemy. Jadi Berenike memiliki seorang kakak, yaitu Ptolemy, yaitu anaknya Ptolemy kedua, dan namanya adalah Ptolemy ketiga. Jadi Ptolemy ketiga
Ptolemy ketiga itu muncul saat ayahnya meninggal kan. Ia mengambil kekuasaan kerajaan itu dan ia berkata bahwa ia akan membalas dendam kepada kakaknya kan, kepada Berenike, kepada saudaranya Berenike. Jadi Ptolemy ketiga jadi mereka membunuh Laodike. Mereka mengambil putranya dan membawanya kepada Mesir. Jadi Ptolemy ketiga mengambil 400.000 talenta emas perak dan 2.500 patung-patung berhala dan harta-harta lainnya kan. Jadi ini semua adalah penggenapan ayat ke-7 dan ayat ke-8. Jadi luar biasa kan bagaimana ini adalah nubuatnya, dan beberapa tahun kemudian sejarah berlangsung dengan sangat tepat dengan nubuatnya yang di Daniel pasal 11 ini kan. Jadi ketika kita sedang pelajari ini, janganlah kita takut akan masa depan kita, karena Tuhan tahu dengan sangat tepat apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita. Jadi seperti saat seorang orang yang buta tidak dapat melihat jalan yang mana yang harus ia lalui. Ia harus mengikuti kalau ia memiliki kayak anjing yang penuntun, ia mengikuti anjing itu kan. Jadi kita sama seperti orang buta itu. Kalau Tuhan berkata beloklah, kita harus berbelok. Saat Tuhan bilang diamlah, kita harus berdiam. Maka ketaatan bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi ini soal mentaati siapa yang dapat melihat, yaitu Allah. Jadi satu hal lagi yang akan saya bahas. Seleukos kedua punya rencana untuk membalas dendam kepada Ptolemy ketiga, karena Ptolemy ketiga menghancurkan kerajaan Seleusikan. Di ayat 9 dikatakan kemudian raja ini akan memasuki kerajaan negeri selatan, tapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Jadi di ayat 10 ini menjelaskan bahwa si Seleucus ketiga adalah kakak yang lebih tua, Antiochus ketiga adalah yang anak yang lebih muda. Tapi Seleucus ketiga, ia mati duluan. Awalnya mereka, Seleucus ketiga dan Antiochus ketiga, ingin sama-sama membalas dendam kepada Ptolemy ketiga. Tapi Seleucus ketiga mati duluan, sehingga Antiochus ketiga tetap maju sendiri. Dan di ayat 11 ini berbicara soal Ptolemy keempat. Jadi Antiochus ketiga menghajar Ptolemy keempat, tetapi Ptolemy keempat yang menang, dan ia menjadi sangat bangga, dan ia masuk ke ruang yang kudus dan membuat seluruh bait suci itu najis.
Dan setelah itu, ia mati dari penyakit yang tidak diketahui. Itu dia dikutuk Allah kan? Ia mati oleh penyakit yang tidak diketahui. Dan kerajaannya jadi kosong. Karena semuanya mati kan? Yang bisa mengambil posisinya adalah anaknya yang masih muda. Itu Ptolemy kelima. Dan dari situ, karena raja muda diangkat, kerajaan Seleucid datang lagi dan menyerang, dan tentu saja mereka menang kan, karena rajanya masih muda. Jadi, kalau kita baca sampai akhir ayat 14, ini menceritakan soal bagaimana Ptolemy kelima saat masanya, karena ia terlalu muda, dan ia langsung dihajar oleh kerajaan Seleucid, mereka langsung hancurkan, dan saat itu Seleucid menguasai daerah Palestina. Jadi kerajaan Seleucid menggantikan kekuasaan Ptolemy atas kekuasaan tanah Palestina. Jadi kita sampai di sini dulu sejarahnya. Dan kita masih di Antiochus ketiga sampai saat ini ya. Setelah ini adalah Antiochus keempat kan, yang sangat tidak terkenal kan. Yang memanggil dirinya Epiphanes, yang menganiaya umat Allah. Ini bukan saja sejarah, ini juga nubuat kan. Jadi kita minggu depan akan melihat apa yang Antiochus keempat lakukan dan bagaimana Allah mengutukinya, dan itu terjadi hanya karena satu, Tuhan menghendakinya, dan kedua karena doa-doa dari umat Tuhan. Jadi sekarang senior pastor kita Abraham Park suka bilang bahwa kalau kita melihat gambar soal ekor sapi, ada kepalanya dan ada tubuhnya. Dan setiap tahun kita melihat dan Yesus berkatakan pada akhir zaman hal-hal ini akan terjadi. Jadi gambar itu semakin mendekat kepada kita, jadi semakin jelas. Dan kita perlu memiliki postur iman seperti Daniel yang benar-benar mendoakan apa yang Tuhan akan lakukan, apa yang Tuhan ingin lakukan, dan yang Allah dan berdoa untuk persiapan kita untuk kehendaknya itu. Jadi marilah kita berdoa untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk Pyeongchang Church, supaya firman yang kita terima semua melakukan kehendaknya di masa yang tepat, supaya kehendak Allah digenapi. Dan marilah kita berdoa, doalah untuk dirimu sendiri juga, supaya kamu pun hadir di waktu yang tepat dan tempat yang tepat dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, supaya kita tidak ketinggalan ya.
Marilah kita berdoa. Bapa, bantulah kami untuk menjadi seperti Daniel dalam postur dan iman kita supaya kita dapat melihat apa yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Bantulah kami supaya kami siap, mau itu datang besok, malam ini, atau 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Bantulah kami supaya makin hari kami makin siap seperti Enok. Dan Bapa, tolong izinkanlah kami supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan, arah mana yang harus kita jalani. Tolong berkati gereja ini supaya ini berjalan bersama-sama denganmu, dan kiranya gereja kami menjadi seperti bahtera-Mu, di mana Engkau yang pimpin arah perahunya. Dan Bapa, kami berdoa supaya Engkau mengizinkan setiap anggota gereja ini untuk diselamatkan di dalam disimpan dalam bahtera-Mu itu. Dan kami untuk mendoakan setiap anggota keluarga kami yang masih di luar bahtera ini, Bapa. Kiranya Engkau bantu kami supaya kami dapat bertobat dan mewakili mereka. Dan kiranya kami dapat menyentuh hatimu supaya mereka dapat pulang kepadamu. Dan kami mendoakan bangsa ini, bangsa Singapura, yang sedang Engkau gunakan untuk menyebarkan firman-Mu di akhir zaman. Berkati Bapa semua bangsa di bumi ini, semua bangsa yang kami kasihi ini. Kami berdoa supaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami berdoa supaya Engkau selamatkan setiap gereja, setiap bangsa ini. Bapa, berikan kamilah kekuatan supaya kami dapat memproklamasikan firman Injil kebenaran supaya lebih banyak lagi bangsa dan umat yang terselamatkan. Kami berdoa kepadamu, dan kami berdoa kepadamu, sembuhilah tanah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.